Selamat malam keluarga Allah. Sungguh sebuah sukacita besar kalau pada malam ini kita dapat kembali berjumpa dalam kebaktian keluarga bersama YKB Media Ministry melalui channel YouTube YKB TV. Seluruh tim kebaktian YKB Media Ministry dengan sukacita melayani kebaktian pada malam ini. Ada Lala di sana, pemain bass, ada Erika di piano, ada Meita, singers, dan Pendeta Santi. Anda sudah tahu, pengkhotbah, penyanyi, kadang-kadang dia jadi penari, ya. Dan ada Rinto, penyanyi sama pemusik, dan seluruh kru YKB yang untuk program ini dikemandoi oleh Saudara Tino, siap untuk melayankan kebaktian pada malam ini. Saya ingin menyapa secara khusus keluarga Allah yang sudah berada di rumah, duduk bersama untuk menyiapkan diri beribadah bersama-sama, dan juga tentu saja para sahabat YKB yang masih dalam perjalanan, semoga bisa tiba di rumah nanti dengan sukacita dan masih berharap dapat nanti ikut beribadah bersama-sama. Mari kita awali kebaktian kita ini dengan bersama-sama bersaat teduh sejenak. Amin. Sebuah pujian kita akan naikkan kepada Tuhan, PKJ nomor 28, mengawali ibadah kita, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, segala pujian adalah hanya bagimu dari segala makhluk dan dari kami yang berhimpun di hadapan Tuhan pada saat ini untuk berbakti kepadamu. Dari kami yang merindukan sapaan Tuhan pada kami pada malam hari. Kami serahkan seluruh ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kepala Gereja. Dan biarlah semua yang berlangsung boleh memuliakan nama Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami pun dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kisah Rasul 16 ayat 30 dan 31 sebagai nas pengawal atau pembuka dari kebaktian kita pada malam ini. Dengarkanlah firman Tuhan.
Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Firman Tuhan ini adalah penggalan percakapan antara kepala penjara di Filipi dengan Paulus dan Silas. Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman, melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah misi gereja, menolong orang untuk percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Salah satu cara yang dapat membuat dunia percaya kepada Tuhan Yesus adalah menampakkan, mewujudkan kesatuan, keesaan itu di antara orang-orang percaya. Dan itulah yang akan kita renungkan dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari merespons nas pembuka ini dengan menyanyikan Mazmur 97. Api menjalar di depannya, dan lawan-lawan Tuhan dihanguskannya. Awan serta kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan hukum dasar tahtanya. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Dunia diterangi kilatnya, bumi melihatnya dan jadi gemetar. Dan gunung-gunung luluh bagai lilin di hadapannya, di hadapan Tuhan semesta alam. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Langit wartakan keadilan, dan segala bangsa lihat kemuliaannya. Semua orang yang berbakti pada patung buatan akan malu tak mendapatkan berkat. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Sion mendengar dan bergema, bersorak-sorak semua putri Yehuda. Karena Engkau yang maha tinggi atas seluruh dunia, hanya Kau yang layak dimuliakan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Orang yang mengasihi Tuhan, marilah kita membenci kejahatan, bersukacita dan nyanyikan syukur bagi namanya. Telah terbit terang bagi orang benar. Tuhan adalah Raja,
biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Ya, saudara-saudara, bagi saudara-saudara jemaat atau gereja-gereja tertentu yang membutuhkan pelayanan musik gereja, entah pemusik, entah arranger lagu atau penyanyi, dapat menghubungi YKB Media Ministry. Para pemusik di YKB akan siap untuk menolong saudara-saudara. Ya, hubungi kami di nomor-nomor yang ada di YKB. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Ya Tuhan Raja semesta alam, yang mencipta seluruh yang ada, termasuk dalamnya manusia, sebagai satu kesatuan. Kami ingin mendengarkan Engkau berkata-kata kepada kami lewat firman yang akan kami bacakan. Supaya kesatuan umat manusia sebagai ciptaan Tuhan boleh sungguh-sungguh dapat terus kami hayati dan perjuangkan serta wujudkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang melekat padanya sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Iya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan meliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga Allah, ada 10 ekor kerbau hidup di sebuah pebukitan, ya, di kaki bukit tepatnya. Mereka sangat kompak. Bangun bersama-sama di pagi hari, pergi makan rumput bersama-sama, dan pulang di petang hari, lalu istirahat dan tidur bersama-sama. Di tempat yang sama ada seekor singa yang selalu mengintip dan mengincar kerbau-kerbau ini. Namun singa ini takut karena ada 10 ekor kerbau. Ia menunggu sampai salah seekor tersesat. Ia menunggu saat itu, namun itu tak pernah terjadi. Sampai suatu hari, seekor kerbau mulai bangun lebih pagi. Dan karena telah bangun lebih pagi, ia pergi makan rumput lebih dahulu dibandingkan dengan 9 ekor yang lain. Dan apa yang terjadi? Ke-9 ekor itu menuduh kerbau yang bangun lebih awal ini sebagai kerbau yang ingin merebut rumput yang lebih hijau. Mereka bertengkar dengan beradu argumentasi dan akhirnya tidak ada kesepakatan. Lalu mereka memutuskan, kalau begitu mulai sekarang kita hidup sendiri-sendiri, makan rumput sendiri-sendiri, terserah.
Mereka masih pulang di kandang yang sama, di tempat yang sama. Tapi untuk makan rumput, mereka pergi sendiri-sendiri. Dan apa yang terjadi? Akhirnya, satu persatu kerbau itu diterkam oleh singa yang telah menunggu sekian lama. Keluarga Allah, cerita ini mau menggambarkan pentingnya dan sekaligus dahsyatnya ya, kesatuan dan kerukunan. Pada saat yang sama ini menggambarkan juga betapa rapuhnya hidup tercerai-berai. Tuhan Yesus bahkan sampai berdoa secara khusus untuk kesatuan, untuk keesaan umatnya. Di Alkitab hanya ada 2 doa yang diajarkan Tuhan. 1, doa Bapa kami, dan yang lain adalah ini. Doa bagi keesaan umat Tuhan. Inti dari doa Tuhan Yesus sebagaimana dicatat dalam Yohanes 17 ayat 21 adalah supaya semua orang percaya menjadi satu. Keluarga Allah, ketika hal kesatuan ini, keesaan ini sampai menjadi pokok khusus dari doa Tuhan Yesus, ini hendak mengatakan betapa sulit dan sekaligus betapa penting dan dahsyatnya kesatuan, keesaan dalam hidup bergereja, dalam hidup orang-orang percaya. Sulitnya persatuan, keesaan dalam gereja terbukti dalam sejarah. Kita tahu semua gereja bukan semakin bersatu, bukan semakin sedikit denominasi gereja, tapi semakin terpecah-pecah. Masing-masing memikirkan kerajaannya sendiri-sendiri. Dalam pelayanan di tengah dunia sama. Kibaran bendera denominasi begitu kuat. Jangan denominasi, kibaran bendera jemaat. Gerejanya sama, tapi kalau ada apa-apa itu gerejaku, jemaatku. Dalam hidup berjemaat, hal ini sering juga tercermin, terperlihatkan. Semangat kompartemen masih mempengaruhi. Setiap bagian hanya memikirkan kepentingan kompartemennya, memikirkan komisinya, kelompoknya, bidangnya sendiri-sendiri. Bahkan ada orang-orang tertentu dalam kehidupan berjemaat yang begitu rupanya, sedemikian rupanya memikirkan kepentingan sendiri, kepentingan kelompoknya, sehingga tidak peduli lagi pada kesatuan dan pertumbuhan jemaat. Apapun dilakukan, termasuk hal-hal yang merusak kesatuan, yang merusak keesaan, yang memecah gereja demi memenuhi kepentingannya sendiri. Kita lihat di gereja-gereja. Gereja pecah karena ada 1-2 orang tokoh yang punya kepentingan dan ketika itu tidak dipenuhi dia membelot dan sebagainya. Itulah sebabnya Tuhan berdoa secara khusus untuk kesatuan gereja, keesaan gereja, kesatuan orang-orang percaya. Keluarga Allah, mengapa gereja harus bersatu? Mengapa kalau banyak dan bermacam? Mengapa harus satu? Sederhana dan tegas. Supaya dunia percaya. Supaya dunia percaya. Saya kutipkan Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dunia tidak akan mungkin percaya kepada Tuhan Yesus kalau mereka yang mengaku percaya kepadanya tidak menunjukkan kesatuan keesaannya. Dunia tidak akan tertarik menjadi bagian dari persekutuan umat beriman kalau kita yang mengaku percaya gagal menunjukkan kesatuan kita, keesaan kita sebagai satu tubuh Kristus.
Kesatuan gereja memiliki tempat yang sangat penting dalam membuat dunia ini menjadi percaya kepada Tuhan. Mewujudkan keesaan gereja adalah pengutusan yang diberikan dan telah diteladankan oleh Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Keesaan gereja adalah panggilan misional gereja. Ini mandat. Ini hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Gereja harus satu. Tapi kesatuan seperti apa yang Tuhan inginkan bagi gerejanya? Dalam ayat 21 dari Yohanes 17 tadi jelas dikatakan, kesatuan seperti yang terjadi di antara Sang Bapa dengan Sang Anak, Sang Bapa dengan Yesus. Ini adalah kesatuan di dalam kepelbagaian. Kesatuan yang tidak saling meniadakan. Kesatuan di sini bukan untuk melenyapkan perbedaan, melainkan mengatasinya, bahkan menatanya begitu rupa sehingga tercipta harmoni. Perbedaan, saudaraku, perbedaan itu sesungguhnya sangat indah ketika ditata dengan baik, ditata sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Ada aturannya menata kesatuan, bukan oleh kehendak satu orang. Kesatuan ditata menurut apa? Kesepakatan mereka yang ingin bersatu itu. Nada-nada yang berbeda akan terdengar indah ketika dibuatkan harmoninya. Ada aturannya, betul ya Erika? Boleh nggak sembarang orang mencet piano begitu? Bisa juga, tapi hasilnya ya nggak jelas. Mungkin mengerikan juga hasilnya, suaranya. Nada-nada yang berbeda akan terdengar indah ketika dibuatkan harmoninya dan dinyanyikan dengan saling mendengarkan. Mendengarkan suara yang lain oleh para penyanyi sopran, alto, tenor, bass. Apalagi kalau tadi ada sopran 1, sopran 2. Ya, ada 8 lapis kata Erika tadi sebelum kebaktian dimulai. Kalau semaunya bernyanyi semaunya, nggak mendengarkan yang lain, tak ikut partitur yang udah dibuat, maka yang terbentuk adalah pacuan suara, bukan paduan suara. Saling berpacu, menonjolkan, masing-masing menonjolkan suaranya dan sama sekali tidak indah. Seorang penyanyi, seberapapun bagus, indah suaranya, materi vokalnya bagus, kalau ia menonjolkan diri dalam sebuah paduan suara, pasti akan merusak paduan suara. Makanya dulu ada kelompok orang tertentu dari daerah tertentu jarang jadi juara kalau pesta paduan suara. Mengapa? Karena semua penyanyi hebat. Semua ingin menampilkan bahwa aku tenor yang hebat, aku bass yang hebat, aku sopran yang hebat. Nggak dengar yang dikatakan oleh pelatihnya, nggak ikut partitur yang ada. Kalau nyanyi sendiri-sendiri juara terus, begitu paduan suara kalah. Mengapa? Karena ingin semua jadi aku paling hebat. Musisi yang sehebat apapun memainkan alat musiknya, seindah apapun bermain musik, akan merusak orkestrasi kalau ia mau main semaunya. Improv sendiri, nggak mendengarkan yang lain. Tabrak sana, tabrak sini. Tapi kalau seorang musisi atau musisi yang ada bermain sesuai dengan partitur yang udah dibuat, disepakati atau dibuat oleh arrangernya, maka akan terdengar indah. Kesatuan dalam kepelbagaian. Suara gitar beda dengan suara piano. Dengan suara biola. Dengan saksofon. Ketika mereka main diatur kapan saksofon masuk, kapan gitar masuk. Coba kalau semua gitar, dia saksofon, trompet juga hajar semua. Berantem. Mengganggu pendengaran.
Hanya ketika mereka semua main sesuai aturan yang ada. Dan ia masuk ketika memang ia dibutuhkan. Di bagian itu maka akan terdengar indah. Keluarga, bagaimana konkretnya mewujudkan kesatuan atau kerukunan, keesaan dalam kepelbagian ini? Pertama, setiap anggota perlu mengenal dirinya dengan baik, kelebihan dan kekurangannya. Ya, tadi kalau bicara musik, ya pemain gitar harus tahu karakter gitar itu apa. Karakter piano, karakter bass, tahu karakternya. Sehingga bisa, oh kalau begitu maksudnya di sini. Jangan hajar di sini. Ya, kami ingat dulu kita bikin perlombaan band dulu oleh YKB dulu tahun berapa itu. Bu Santi masih ingat ya. Tahun berapa, udah lama sekali itu. Lalu lagu Kepala yang Berdarah dimulai dengan suara gitar distorsi. Kita semua juri bilang udah nggak dengerin lagi. Karena ini kepala yang mungkin yang mau berdarah-darah beneran gitu loh. Jadi menukik. Dia nggak tahu di mana ini mesti masuk di mana. Setiap anggota perlu mengenal dirinya, karakternya, kekuatannya, kelemahannya. Di mana ia diperlukan. Pengenalan inilah yang dapat membuat kita mampu menempatkan diri dan berkontribusi secara tepat dalam sebuah komunitas. Kontribusi yang tepat akan membuat komunitas mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Komunitas akan indah, yang pada gilirannya akan membuat kita juga tumbuh dan berkembang di dalamnya. Masing-masing tahu diri, tahu tempatnya, tahu kapan berkontribusi, tahu kapan harus menahan diri dan berdiam. Yang punya kemampuan untuk bernyanyi, mari bernyanyi dalam gereja. Jangan yang bisa bernyanyi pengen nyanyi. Kan gereja. Yang penting mempersembahkan, ya betul juga. Tapi itu akan mengganggu orang lain. Ya. Yang punya wajah ramah, ya jadi penerima tamu, jadi usher. Ya. Saya sering bilang orang-orang yang muka seperti saya, itu nggak cocok jadi usher. Ya. Mengapa? Karena wajahnya nggak terlalu ramah. Senyum aja masih dianggap kurang ramah. Bagaimana nggak senyum? Ya. Makanya saya nggak cocok jadi usher. Walaupun kalau di jemaat dulu ketika karena saya pendeta apa boleh buat lah tetap selamat bagi. Tetapi orang mengatakan, Pak nggak usah senyum-senyum Pak. Kelihatan kurang enak. Biasa aja Pak. Udah kenal kok sama Bapak. Tapi ada orang nggak senyum pun wajahnya tampak senyum. Ada orang-orang yang diberi karunia untuk menjadi usher. Nggak semua orang bisa. Yang punya karunia mendengarkan, ya jadi pelawat lah di jemaat. Jangan orang punya karunia ngomong, melawat. Bahaya itu, kacau. Melawat dia khotbah. Yang diberkati dengan materi, mari mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan dan pembangunan jemaat. Yang punya karunia memimpin, jadilah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang bersahabat. Kenali diri, kenali potensi diri, kenali gerejamu. Lalu berkontribusilah pada waktu dan tempat yang tepat. Ketika semua anggota mempersembahkan karunia yang ada padanya dalam kesatuan hati, gereja sungguh-sungguh akan menjadi komunitas eksemplaris. Komunitas yang menjadi teladan, contoh. Dan ini yang akan membuat dunia tertarik dan lalu percaya. Dunia ini terpecah-pecah. Masing-masing ego. Kalau gereja bisa memperlihatkan kesatuannya dan berkontribusi sesuai dengan talentanya, ini akan menjadi magnet yang menarik orang untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Kedua, kerukunan dapat diterpelihara bila sesama anggota tidak mencari kepentingan sendiri. Tidak menjadikan diri sebagai pusat segala sesuatu. Sebaliknya, belajar mengutamakan orang lain. Belajar melihat persoalan dari perspektif orang lain. Belajar menghormati pandangan dan sikap orang lain. Jangan bilang ajaran gerejaku yang paling benar.
Kalau beribadah ya kayak YKB dong, itu yang paling benar. Siapa bilang itu paling benar? Masing-masing orang punya caranya menghayati perjumpaan dengan Allah. Setiap gereja punya doktrinnya sendiri-sendiri yang bersumber dari kitab suci. Sekali lagi, asal bersumber dari kitab suci. Belajar melihat dari perspektif orang lain. Jangan jadikan diri sebagai pusat dan penentu segala sesuatu. Para kerbau tadi mestinya dapat mempertahankan kesatuan, kerukunan, dan tidak akan lenyap, diterkam oleh singa, andaikan mereka mau melihat persoalan bangun pagi atau bangun lebih pagi itu dari perspektif kerbau lain. Kerbau yang bangun lebih pagi belajar melihat kebenaran dari kerbau-kerbau yang lain yang menginginkan sisi kebersamaan. Mereka mau bersama. Belajarlah kamu, hei kerbau yang satu yang bangun lebih pagi, bahwa mereka ingin kebersamaan. Pada pihak lain, ke-9 kerbau yang lain mau belajar melihatnya dari perspektif kerbau yang satu tadi itu, bahwa bangun lebih pagi itu adalah baik, lebih sehat, lebih segar. Andaikan mereka bangun pagi bersama-sama, kan singa tidak akan pernah bisa menerkam mereka. Namun semua menjadi hancur, semua lenyap. Karena mereka menjadikan diri sebagai yang paling benar. Mereka menjadikan diri sendiri sebagai ukuran. Aku adalah ukuran. Yang berbeda dengan aku salah. Sesat. Keluarga Allah, hidup rukun dalam kesatuan sangat penting dan dahsyat. Bahkan hidup rukun menjadi tanda keselamatan. Ingat lagunya ya, Mazmur 133, apa itu? Kalau gitu, ya. Mazmur itu apa? Kesanalah berkat. Keselamatan dicurahkan. Ya, betapa indahnya. Bila hidup rukun, ya, karena kesanalah Tuhan mengalirkan berkat-Nya. Hidup rukun, kesatuan menjadi tanda dari keselamatan. Hidup dalam kesatuan adalah pengutusan yang diberikan dan sekaligus telah diteladankan oleh Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka, mari terus meningkatkan kerukunan, kesatuan, keesaan dengan belajar memperhatikan kepentingan sesama. Belajar melihat persoalan dari perspektif sesama. Mulai dari lingkup terkecil sampai ruang lingkup terbesar. Keluarga, gereja, dan bangsa. Mari bersyukur. Karena sampai saat ini kita masih boleh menikmati kerukunan dan kesatuan keesaan dalam hidup manusia yang semakin individualistis dan terpecah-pecah. Saya katakan tadi memang gereja lumayan terpecah. Tapi toh masih ada kesatuan. Masih ada persekutuan gereja-gereja yang berupaya untuk mempersatukan. Dan bagian ini, kalau Anda anggota GKI, bersyukurlah. Bahwa kita boleh bersyukur, boleh menjadi teladan. Dari 3 gereja menjadi 1 gereja. Gereja lain ada yang dari 1 gereja menjadi 4 gereja. Dari kita, dari 3 menjadi 1. Secara politis kita rugi karena suara kita, vote kita di beberapa tempat di lembaga ekumenik jadi cingasak. Tadinya ada 3 suara, sekarang jadi 1. But ini bukan politik. Mewujudkan doa Tuhan Yesus. Percayalah, bila terus menjaga kerukunan, merawat kesatuan, merawat keesaan gereja, maka berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kita dan dalam hidup bergereja kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin terpecah-pecah karena konflik.
konflik yang entah disebabkan oleh apa. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus mengingatkan mereka bahwa Engkau mencipta mereka satu adanya. Sepasang suami istri adalah satu adanya. Dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan adalah satu adanya. Bersumber dari satu kesatuan ayah dan ibu. Dan biar oleh itu mereka diberi kerendahan hati untuk menemukan jalan rekonsiliasi. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang mungkin juga terpecah karena kepentingan-kepentingan orang-orang atau kelompok tertentu. Yang memaksakan keinginannya, kehendaknya demi kepentingan-kepentingan egosentris. Ingatkan dan tegurlah. Apalagi kalau mereka yang mengerjakannya menyebabkan adalah orang-orang yang dihormati di jemaat. Para pemimpin jemaat. Ingatkan dan tegur mereka dengan cintamu. Supaya segera menyadari dampak buruk dari perpecahan gereja. Kami berdoa bagi pimpinan-pimpinan sinode gereja-gereja di Indonesia. Berikan kearifan, kemampuan untuk menata perbedaan-perbedaan yang ada dalam jemaat-jemaat, klasis-klasis, atau resort-resort. Supaya dengan kepemimpinan yang melayani kepemimpinan yang bersahabat dari pimpinan sinode, segala perbedaan yang ada di tengah-tengah jemaat-jemaat, klasis-klasis, resort-resort itu dapat ditata, dikelola untuk menjadi kekuatan dalam menyaksikan cinta Allah di tengah-tengah dunia. Kami berdoa bagi pimpinan-pimpinan persekutuan ekumenis di Indonesia, MPH PGI, pimpinan PGIW di berbagai wilayah di Indonesia. Berikan kemampuan untuk menata perbedaan-perbedaan ajaran, cara beribadah dari gereja-gereja anggotanya. Supaya perbedaan-perbedaan itu tak harus dilenyapkan, melainkan ditata begitu rupa. Kekuatan masing-masing gereja anggota dari PGI atau PGIW ditata, dikelola begitu rupa sehingga menjadi kekuatan untuk menyaksikan cinta Allah di tengah-tengah Indonesia, di tengah-tengah wilayah di mana PGI dan PGIW hadir. Jangan biarkan orang percaya menjadi sumber perpecahan. Jangan biarkan mereka yang disebut dan menyebut diri sebagai pimpinan-pimpinan gereja menjadi sumber perpecahan gereja. Bila ada niat-niat seperti itu, tegurlah mereka dengan cintamu. Supaya sekali lagi, semakin hari, gereja-gerejamu di Indonesia boleh mewujudkan kesatuannya, keesaannya. Sehingga oleh itu, kekuatan misional untuk menghadirkan cinta Allah, memperjuangkan keadilan dan kebenaran boleh semakin kuat dilakukan karena ada kebersamaan yang kokoh. Dan oleh itu, semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Sempurnakanlah doa kami, karena kami naikkan kepadamu dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja. Amin. Saudara-saudara, kesatuan gereja adalah sebuah kemutlakan. Ya, Tuhan Yesus sendiri mendoakan secara khusus supaya semua orang percaya menjadi satu adanya, supaya oleh itu dunia menjadi percaya. Maka mari kita berusaha bersama-sama menghadirkan, mewujudkan keesaan itu. Mulai dari rumah tangga kita masing-masing, gereja kita, jemaat kita maksudnya, gereja-gereja dalam sebuah sinode, dan gereja-gereja dalam persekutuan-persekutuan gereja-gereja ekumenis. Supaya dengan demikian, dalam kesatuan itu kita mampu menghadirkan cinta Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa.
Dia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih baka. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari bersama-sama berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk, saat teduh bagi kita. Ya, terima kasih. Sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih baka. Biar dunia tahu